Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas penilaian harian untuk titrasi. Kita akan bahas mulai dari soal nomor 11 ya. Nomor 11. Sebanyak 100 ml campuran yang mengandung larutan NH4OH dan BaOH2 dapat dinetralkan dengan HNO3 0,1 m. 150 ml ya HNO3-nya ya. Pertanyaannya, berapakah volume NH4OH dan BaOH2 dalam campuran tersebut? Oke. Untuk penjumlahan NH4OH ditambah dengan BaOH2, ini adalah sebuah campuran ya. Campuran berupa basa ditambah basa. Oleh karena itu, kita akan mencari OH- untuk campuran total ya. Rumusnya itu adalah MB dikalikan VB kali valensi basa yang ke-1 ditambah dengan MB dikalikan VB dikali valensi basa yang kedua kalikan B itu valensi basanya ya, dibagi dengan volume total. Oke, karena ini campurannya adalah 100 ml, maka Mbak anggap NH4OH itu adalah X mililiter. Maka nanti BaOH2 itu adalah sisanya 100 min X ya, mililiter. Nah, saya masukkan ke ke perhitungan ya. NH4OH 0,1 artinya 0,1 dikalikan V-nya itu X. Kita tidak kalikan valensinya ya, karena ini OH- itu adalah basa lemah. Saya tambah dengan konsentrasi basanya itu 0,1 juga. Ya, untuk BaOH2 volumenya adalah 100 dikurangi X. Ya. Jangan lupa valensi basa untuk BaOH2 itu adalah 2. Ini valensi basanya saya kalikan dengan 2 dibagi dengan volume total. Volume totalnya adalah 100. Oke ya. Saya akan operasionalkan 0,1 X ditambah 0,1 dikalikan 2 itu adalah 0,2. 0,2 dikalikan 100 itu adalah 20 dikurangi 0,2 kalikan X. 0,2 X per 100. Maka diperoleh 20 min 0,1 X per 100. Inilah OH- total ya. Sekarang saya akan menetralkan larutan tersebut dengan HNO3. Rumus penetralan. Penetralan itu rumusnya apa deh? Seperti dengan titrasi ya. Rumusnya itu adalah mol OH- sama dengan mol H+. Maka nanti MB dikalikan VB dikalikan valensinya. Ya, nanti MA dikalikan VA dikali valensinya. MB kalikan VB. Ini adalah konsentrasi OH-nya ya. Saya masukkan 20 min 0,1 X per 100 dikali volumenya. Volumenya itu 100 ml ya, campuran. Valensi basanya tidak kita hitungkan karena ini sudah OH- ya, tidak butuh valensi basa lagi. Konsentrasi asamnya itu adalah HNO3 0,1. Volume asamnya itu 150. Valensi asamnya itu adalah 1. H+-nya 1. Oke ya, ini kita hilangkan. 20 min 0,1 X sama dengan 15. Ya, maka 0,1 X sama dengan 20 kurangi 15 itu 5. Maka X sama dengan 50. Ya, diperoleh NH4OH itu adalah 50 ml, maka BaOH2 juga sama ya, 50 ml. Jawabannya itu adalah E. Nomor 12, pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh grafik titrasi tersebut. Kita lihat ya, pH awalnya itu adalah pH asam, maka ini adalah titrasi asam dengan basa ya, basa kuat. Lalu kita lihat ini adalah titik ekuivalennya ya, atau ini pH meternya ya. Di sini ada indikator. Ternyata menggunakan indikator dengan trayek pH basa ya, indikator basa. Ya memang kalau titrasi asam dengan basa maka berakhir di indikator bersifat basa ya. A. Larutan titrat. Titrat itu apa? Titrat itu yang berada di Erlenmeyer ya. Ya. Berupa larutan basa. Tidak, ini titratnya ini. Titratnya itu adalah larutan asam. Salah ya. Peniter itu yang berada di buret ya.
adalah asam. Salah, ini adalah peniternya. Peniternya itu adalah basa. Titik ekivalen terjadi pada pH di bawah 7. Salah. Karena ini titrasi asam dengan basa, titik ekivalen di atas 7 harusnya. Indikator yang tepat digunakan adalah metil jingga. Salah, metil jingga itu adalah indikator asam. Tidak bisa membaca nanti perubahan warnanya. Mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa, pH larutan di atas 7. Betul banget ya. Jawabannya adalah E. Titik ekivalennya di atas 7 pH-nya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Grafik titrasi antara H2SO4 itu berarti asam kuat ya. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Itu mana? Ini ya nggak kayak gini ya. Ini salah. Ini salah. Berawal dari asam ya. Kalau nggak C ya E. Nah ini asam. Ini asam. Berakhir dengan basa kuat. Ini basa kuat. Nah titik ekivalennya mana Mbak? Kalau untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat, titik ekivalennya adalah 7. Nah, jadi lebih tepat itu poin E ya, gambarnya ya. Oke, nomor 14. Sebanyak 5 gram tablet vitamin C. Oke, saya punya vitamin C sebanyak 5 gram. Dengan rumus HC6H7O6. Dilarutkan sehingga 250 ml. Kemudian diambil 50 ml untuk dititrasi. Nah, berarti yang untuk titrasi itu hanya 50 ml ya. Rumusnya adalah MA kalikan VA kalikan valensinya. MB kalikan VB kali valensinya ya. Konsentrasi asamnya tidak tahu. Yang diambil 50 ml, valensi asamnya tuh 1 ya. Ya, dititrasi dengan NaHCO3 40 ml. Saya masukkan 40 ml. Konsentrasinya 0,04. Ya, valensi basanya 1 ya untuk ini NaHCO3. Ditanya kadar vitamin C dalam tablet. Oh, ini vitamin C 5 gram ini punyanya tablet ya. Maka nanti diperoleh untuk mencari kadar vitamin C di dalam tablet, maaf ya, itu adalah masanya vitamin C dibagi dengan masanya tablet dikali 100%. Ya, masa tablet itu adalah 5 gram. Kita tujuannya akan mencari masanya vitamin C. Ya, oke. Kita akan mencari MA terlebih dahulu di sini. 40 dikalikan 0,04 itu adalah 1,6 ya. 1,6 dibagi 50 itu 0,032 M. Ya. Setelah konsentrasinya ketemu, kita bisa mencari massa menggunakan rumus gram dibagi mr dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. Oke ya guys, 0,032 massanya tidak tahu, mr-nya itu 176 ya. Untuk mr yang ini deh, ini ya vitamin C dikali dengan 1000. Nah, volumenya kita pakai ini ya. Karena vitamin C itu volume awalnya 250. Oke, ini adalah 4. 0,032 dikali dengan 176. Setelah itu hasilnya dibagi dengan 4. Ya, masanya itu adalah 1,408. Ya, kita masukkan ya ke perhitungan ya. Ini masanya 1,408 dikali dengan 100%. Ya, saya hitung dulu. Dibagi dengan 5 dikali dengan 100% itu adalah 28,16%. Oke, ada ya. Jawabannya adalah B. Nomor 15. Proses titrasi NH4OH oleh HCl. Ini berarti titrasi basa lemah oleh asam kuat ya. Beginilah kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini ada basa lemahnya, NH4OH dititrasi oleh asam kuat. Menggunakan indikator metil merah. Ya, kita menggunakan indikator metil merah. Tiba-tiba dihentikan ketika terjadi perubahan warna titran dari kuning menjadi merah. Alasan yang paling tepat terkait perubahan warna tersebut adalah
Indikator bereaksi dengan titran. Indikator itu bereaksi dengan baik dengan titran maupun pentiter ya. Jadi ini kurang tepat. Terbentuk garam asam pada titik ekivalen. Oke. Pada saat titik ekivalen itu adalah mol asam sama dengan mol basanya. Ini terjadi mol yang sama antara NH4OH itu adalah basa lemah, HCl itu adalah asam kuat, maka betul akan terjadi endapan, akan terjadi garam yang bersifat asam. Betul ya? Mol asam lemah sama dengan mol basa kuat? Tidak, ini adalah mol basa lemah sama dengan mol asam kuat. Ya, kebalik. Oke, salah. Jumlah OH- lebih banyak daripada jumlah H+, pada titik ekivalen mol H+ sama dengan mol OH-. Larutan metil merah memberikan warna merah pada suasana basah. Ini adalah indikator asam ya, tidak ada indikator. Metil merah adalah indikator asam ya, jadi tidak akan menghasilkan suasana basah. Oke guys, yang tepat itu adalah poin B. Nomor 16. Sebanyak 25 ml larutan BaOH2 ditambahkan ke dalam HCl. pH akhirnya berapa? Ya, saya akan buat dulu ya. Ada BaOH2 ditambah dengan HCl 25 ml, 0,2 M, HCl itu 50 ml, 0,1 M. Ya, nanti reaksinya apa Mbak? BaCl2 dan H2O. Cl-nya 2, saya setarakan sini 2 ya. H-nya 4 ya, 2 tambah 2 itu 4, saya masukkan sini 2. Insya Allah sudah setara. Saya akan buat mula-mula reaksi sisa. Ini berapa mol? M kalikan V ya dek ya. 25 kalikan 2 itu 50, maka sini 5. Ini juga ya, 5 ya. Ya, antara asam dan basa, apakah ada yang sisa? Atau dua-duanya habis? Oh, ternyata ada yang sisa. Yang sisa itu adalah BaOH2. Ya. Kita buat sini habis. Kenapa HCl habis, Mbak? Nah, cara ngitungnya kayak gini ya. Ini 5 nih. Koefisiennya 2. 5 bagi 2 kan 2,5. Maka dia lebih kecil daripada BaOH2. 5 dibagi 1. Gitu. Ya, cara cepatnya kayak gitu. Oke, maka HCl habis. Biar habis maka berkurang 5. Nanti sini berkurang berapa, Mbak? Jangan lupakan koefisien. 1/2 kalikan 5. Maka berkurang 2,5. Maka ini BaOH2 bersisa 2,5 milimol. Begitu guys, ya. Maka ini adalah sebuah reaksi yang bersisa basa kuat, ya. Rumusnya apa? OH- sama dengan M dikalikan B. M-nya berapa? Rumusnya M itu adalah mol sisa dibagi dengan volume total 75. Karena dia sudah bercampur gitu ya. Valensi basanya berapa, Mbak? 2. Ya, OH- di sini OH- ada 2 tuh, BaOH2 ya. Kita hitung yuk. 2,5 dibagi dengan 75 dikali dengan 2, 0,06. 6 kali 10 pangkat min 2 ya. Jangan lupa maka pOH-nya itu adalah 2 min log 6. Nanti pH-nya adalah 14 kurangi 2 tuh 12 ya. 12 plus log 6. Next, saya masuk ke soal nomor 17. Pada keadaan standar itu dalam keadaan STP ya. NH3 dialirkan ke dalam H2SO4. Saya punya NH3 ditambah dengan H2SO4. 200 ml. 0,25 M. Aliran gas tersebut dihentikan saat volume gas NH3 tepat X ml. Oke. Jika kelebihan larutan asam sulfat 0,25 M, oh berarti ada reaksi berlebih ya. Saya buat dulu reaksinya menjadi NH4 2SO4 ya. Saya setarakan seperti ini. Kita buat ya, mula-mula reaksi sisa. Ya, ini saya anggap A mol aja ya. Oh, ini X-nya milimol. Saya berarti buat A milimol. Di sini berapa mol? 200 dikalikan 0,25. 50 ya. Ini adalah 50 milimol. Nah, disebutkan di soal kelebihan asam sulfat. Oh, berarti asam sulfatnya berlebih.
artinya NH3-nya habis. Nah, biar habis kan saya kurangi A, begitu kan? Nah, sini berkurang berapa A milimol? 1/2 kalikan A, min setengah A milimol. Maka 50 min setengah A milimol. Inilah sisa asam sulfatnya. Oke. Setelah itu sisa asam sulfat ternyata dinetralkan oleh NaOH. Ya, berarti kan mol H plus sama dengan mol OH-. Oke. Mol OH-nya berasal dari NaOH ya. 80 mili. Rumusnya mol tuh M kali V ya. Ini V-nya dulu, ini M-nya di sini. Valensi basanya 1 ya untuk NaOH. 80 dikalikan 0,5 itu adalah 40 ya. Nah, inilah 40 milimolnya mol H+. Saya buat kayak gini aja. Lalu H2SO4 saya uraikan jadi apa? 2H+ dan SO4 2-. Nah, ini mol H+-nya ada nih. Saya masukkan di sini 40 milimol. Itu adalah mol H+-nya. Nah, berarti mol H2SO4-nya berapa, Mbak? 1/2 kali 40. 20 milimol. Nah, gitu ya. Maka nanti 20 milimol sama dengan ini. Ya. Karena tadi yang dinetralkan itu adalah sisa asam sulfat. Berarti 20 milimol sama dengan 50 min setengah A milimol. Oke ya, saya pindahkan ruas ke sana, maka min 30 sama dengan min setengah A. Maka nilai A-nya adalah 60 milimol. Hati-hati, A di sini itu adalah mol ya. Yang ditanya adalah X. X itu adalah volume. Nah, kita flashback kembali soal itu dalam keadaan standar. Nih ya, keadaan standar itu artinya dalam keadaan STP. Ya, mol itu rumusnya adalah V dibagi 22,4. Maka nanti rumusnya V itu adalah mol dikali dengan 22,4 ya. 60 dikali dengan 22,4. Hasilnya adalah 1344 ml. Luar biasa ya soal nomor 17 ini. Oke ya, bisa ya. Silakan kalian simak kembali ya. Kita masuk ke soal nomor 18. Untuk menentukan konsentrasi HCl, larutan tersebut diambil 20 ml. Lalu dititrasi. Ya, volume HCl yang diambil adalah 20 ml. Ini artinya ada 3 kali pengulangan titrasi ya. Dengan BaOH2 0,2 M. Data titrasinya adalah ini. Nanti kita akan menggunakan volume rata-rata, yaitu 14 mili. Silakan kalian hitung ya, dijumlah dibagi 3. Kadar HCl yang terdapat dalam 20 mili asam klorida. Ya, ditanya persentase HCl-nya. Oke, kita berawal dari rumus titrasi. Rumusnya adalah MA kalikan VA kalikan valensinya, MB dikalikan PB kali valensinya. Di sini asamnya HCl, basanya BaOH2. Konsentrasi asamnya tidak tahu. Volume asamnya 20, valensi asamnya 1. Konsentrasi basanya tuh 0,2, volume basanya 14, valensi basanya 2. Begitu ya. 20 dibagi 2 itu 10 ya, maka nanti MA 14 kalikan 2 kan 28 ya, 2,8 per 10, 0,28 M itu ya. Nah, terus kita akan mencari apa ini? Kadar. Oh, ternyata ada massa jenis, ada MR-nya juga, maka kita bisa menggunakan rumus ini deh. M sama dengan rho kali 10 kali persentase dibagi dengan MR. Begitu ya. Konsentrasinya sudah ada 0,28. Massa jenisnya tuh 1,1. 10 adalah tetapan, persentase itu kadar ya, dibagi dengan MR-nya HCl itu adalah 36,5. Begitu guys. Kita bisa menggunakan rumus konsentrasi kayak gini jika di soal diketahui massa jenis dan kadarnya ada ya. Oke, saya akan hitung 0,28 dikali dengan 36,5, hasilnya saya bagi dengan 11.
Ya, jawabannya adalah 0,929. Ada nggak? Ada ya, 0,93. Oke, nomor 19. Sebanyak 50 ml asam sulfat 0,01 m dititrasi dengan KOH 0,1 m. Titrasi dihentikan ketika volume KOH yang ditambahkan 50 ml. Berapakah pH-nya? Oke ya guys, saya buat dulu. Ada H2SO4 ditambah dengan KOH. Nanti hasilnya adalah K2SO4 dan H2O. Ini koefisiennya 2 ya. Sini saya masukkan 2. Maka ini mol awalnya ya, 50 dikalikan 0,01 itu 0,5. 0,01 dikalikan 50 itu juga 0,5. Ini berarti mula-mula reaksi sisa. Oke. Yang habis yang mana? Yang habis KOH ya. 0,5 dibagi 2 kan lebih kecil daripada 0,5 bagi 1 gitu, mencari mol pembatas ya. Maka ini habis. Sini berkurang berapa, Dek? 1/2 dikali 0,5. 0,25 ya. Iya, maka sini bersisa 0,25 milimol. Oh, ternyata sisanya adalah asam. Berarti saya gunakan rumus H+ sama dengan A kalikan M karena sisanya asam kuat. Valensi asamnya 2 untuk asam sulfat. Rumus konsentrasi adalah mol sisa dibagi dengan volume total ya, 50 tambah 50. Oke, saya bagi dengan 100. 0,25 dikalikan 2 kan 0,5 ya. Maka 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Habis itu saya bagi 100. Nah, setelah itu kita bisa mencari pH-nya 3 min log 5. Jawabannya adalah A. Nomor 20, soal terakhir ya. Larutan BaOH2 0,02 m habis tepat bereaksi dengan asam sulfat. Endapan hasil reaksi diambil, dikeringkan, dan ditimbang. Hasil penimbangan menunjukkan endapan tersebut bermassa 9,32 gram. Perbandingan volume larutan BaOH2 dan H2SO4. Oke guys, saya buat reaksinya dahulu ya. Ada BaOH2 ditambah dengan H2SO4, nanti endapannya berupa BaSO4. Ini endapannya tuh BaSO4. Kita setarakan, udah setara belum? Belum ya, hanya 4. Maka masukkan sini 2. Kita buat ya, mula-mulanya adalah 0,02 m. H2SO4-nya itu 0,1 m. Habis bereaksi ya. Ini anggap saya adalah ini VB, ini VA-nya nggak tahu, karena habis bereaksi itu artinya kan mol basa sama dengan mol asam ya. BaSO4 yang terbentuk adalah 9,32 gram. Saya akan mencari molnya maka 9,32 dibagi dengan 233. 0,04 ya, 0,04 mol. Saya lanjutkan di sini ya perhitungannya ya. Berarti kan nanti mol BaOH2 itu sebesar berapa, Mbak? Mol BaOH2 dapat dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien ya. Ya, maka 1/1 dikalikan 0,04. Yowis ya, berarti BaOH2 molnya 0,04. 0,04 itu rumusnya adalah 0,02 dikalikan Pb. Ya, nanti Pb-nya ketemu. 0,04 dibagi 0,02 itu 2 ya. Sekarang saya akan mencari molnya asam sulfat. Itu ya sama saja ya, 0,04 ya. 1/1 kalikan BaSO4. Saya masukkan di sini 0,04, rumusnya mol kan M kalikan V ya. Maka 0,1 dikalikan VA. Ketemulah nilainya VA 0,04 dibagi dengan 0,1. Hasilnya 0,4 ya. Iya. Inilah VA dan VB-nya. Yang ditanya perbandingan BaOH2 dan H2SO4. Maka perbandingan VB banding VA 2/0,4. Saya kali dengan 10, saya kali dengan 10. Maka 20/4. Ya, atau 5/1. Jawabannya adalah E. Ya, terima kasih ya perhatiannya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian belajar di rumah. Silakan kalian cek-recek ya.
Assalamualaikum.